Nyuwun pangapunten niki nggih. Soale foto niki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ing ngarsanipun para sepuh, para kadang warga, sedulur sederek sedaya, wabil khusus dumateng Sayyidul Bait panjenenganipun Ahinal Karim Kiai Haji Rudi Mas Bahes sak keluarga. Mugi-mugi Allah paring panjang umur, sehat afiah beserta dengan keutamaannya yang tersembunyi insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'asalam atur dumateng junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mugi-mugi kita semua sudah ditakdirkan oleh Allah di dunia ini, sudah hadir di majelis yang penuh barokah. Kelak pertemuan majelis ini juga akan disambungkan kembali oleh Allah di bawah naungan syafaat Rasulullah. Al-yauma laisa dhilla illa dhilluh. Hari itu sudah tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah, rahmat Allah melalui syafaat Rasulullah SAW. Jadi sarangan mugi-mugi benjang saged kempal malih, tidak hanya di dunia seperti ini, tapi bersama-sama kumpul lagi di bawah naungan syafaat Rasulullah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang dirahmati Allah, niki nyuwun pangapunten niki nggih. Jadi ya bingung iki Ustaz. Dari blekoto kon moni ini nggih. Bukan bener ya, monggo niku sae Gusti Allah, kalau salah mudah-mudahan Allah berikan ampunan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah niki pas kaji Rudi gadah rutinan yang di tempatnya sendiri setiap malam tanggal 17. Berarti sebulan sekali ya. Sebulan sekali berarti setiap malam. Oh, pitulasannya Jawa nggih. Setiap malam Jumat Kliwon nggih. Berarti sebulan sekali berarti 12. Oh, ya kira-kira setahun itu berarti 12 kali lah nggih. Moga-moga yang 12 kali ini diberikan istiqomah oleh Allah mudah-mudahan. Oh, namanya orang hidup ini banyak alasan kadang-kadang nggih. Cobi mawon iki 12 kali pertemuan. Kalau saja 12 kali pertemuan di luar yang mingguan nggih. Ini bisa hadir istiqomah dimampukan oleh Allah. Itu saja setahun hanya 12 kali. Kadang-kadang yang 12 kali wis kepotong pirang-pirang. Arep mangkat anaknya meriang pindo. Arep mangkat kemutan setoran harus sudah mangkat. Pimpiran niku nggih. Arep mangkat maning apa anak urusan undangan dia kondangan. Pindo mesti 6 niku kosong. Giran mangkat ngantuke pindo niku. Sing mudeng sing temenanan mungkin pinggiran. Tapi insya Allah hadirnya di sini saja sudah lepas bahwa di sini ngantuk, macamnya serius orang serius, tapi hadirin jenengan saja ini sudah termasuk ibadah mahdhah. Datangnya ketemu dengan teman itu sudah ghairu mahdhah. Man muslimaini yatasafahani fayaghfirullahu qabla ayatafarraqahuma. Itu durung ngaji niki, durung ngaji. Urung muni yasin tahlil. Ketemu kanca niku hadis kanjeng Nabi, ketemu kanca salaman. Sedurunge tangane ucul niku diampura wong loro karo Gusti Allah. Iku kelebet ibadah ghairi mahdhah, silaturahmi. Apalagi ngajine, yasinane, tahlilane ngoten nggih. Niku lho gadah cerita sekedhik. Ini taukid dulu untuk acara tahlil kita. Alhamdulillah kula diparing kali Gusti Allah kesana kesana niku pada napa gadah pedamelan dados mutawif. Mutawif niku pembimbing umroh. Kalau ada orang umroh, kami ditugasi oleh pemerintah untuk mengawal jamaah umroh.
Tabus benikmah nggih. Tabus benikmah. Sekian kali pengawalan saya mengalami satu kejadian yang kebetulan saya menjadi saksi saja, bukan pelaksana. Di antara sekian banyak jamaah umroh itu ada satu jamaah kula kenal tepang, profilnya saya paham. Di antaranya ini orang nggak pernah percaya kalau kirim doa, tahlil, fatihah itu mboten sampai, nggak sampai. Itu orang ini meyakini betul. Sampai kemudian ikut umroh saya yang pertama untuk sendiri. Ya, umroh ke Mekah itu kan selama di Mekah bisa umroh 2-3 kali. Karena umroh itu pasti dina rampung nih. Jadi besoknya umroh lagi, besok umroh. Begitu umroh kedua, nyun sewu. Begitu umroh hari kedua, saya umumkan ke teman-teman jamaah, Pak, Bu, siapa yang mau ikut umroh yang kedua, tetapi diniati untuk badal, ngumrohake tiang sepuh sederek singpun sedo, namanya umroh badal. Hampir semua jamaah itu ikut. Saya angkat ini, semua jamaah hampir ikut. Karena hampir semuanya ikut, dan ini orang, sensor ya, jangan sebut nama ya. Ini orang tiru-tiru. Lah, aku dewekan mas di hotel, aku melulah. Tapi ini umroh badal Pak. Ya, saya ikut. Yakin sampai, saya bilang begitu. Yakin jenengan ngumroh ke yang mau diumrohkan siapa? Ibu. Yakin sampai. Ya, teman-temannya pada umroh badal, saya ikut. Ya enggak bisa. Nah, harus tenanan kalau mau ngumroh ke ibu, tenanan ini diniati gue itu sampai. Cepat lah di situ saya bisa sampai akhirnya kesimpulan bismillah pun. Kali ini saya tak niati kapan lagi mau di Mekah saya ngumroh ke ibu. Intinya niat tenanan untuk ngumrohkan orang. Berjalan umroh sampai jam 1 malam selesai. Yang lain masih di masjid nunggu subuh, sebagian pulang ke kamar, saya juga pulang ke kamar ke hotel. Singkatnya ngaten. Subuh menjelang mau berangkat ke Masjidil Haram, saya lihat orang itu lagi nangis bendul mripate. Pucur orang nganti pilek metu beleng itu. Berarti nangis temenan itu. Nangis loh. Akhirnya saya datangi, kenapa Pak kok nangis? Cerita niki tauhid nggih. Ibroh banyak, ada pelajaran luar biasa. Beliau cerita, semalam setelah saya pulang umroh, saya masuk kamar. Saya tidur, pakaian umrah belum saya lepas karena saking lelahnya. Lagi tidur, kaki saya ada ngepuk. Bangun, jang, bangun. Masya Allah, begitu dia tangi, yakdotan, bukan manaman, bukan mimpi. Yakdoh, dalam keadaan penuh sadar. Dia kaget, yang dilihat siapa? Ibunya. Dia sudah meninggal 20-an tahun yang lampau. Duduk di samping ranjang. Apa kata ibunya? Matur nuwun jang, cara bahasa kita nggih. Matur nuwun jang. Wis ngirimi aku. Kirim apa tadi itu? Umroh kan? Ngirim umroh. Wis ngirimi aku, matur nuwun jang, matur nuwun. Ada kalimat tambahannya. Tapi kebangetan teman sampai pernah kirim gitu. Sekian puluh tahun orang tua yang sudah mendahului di alam kubur ternyata menunggu dikirimi doa, dikirimi Fatihah, walau Yasin, apalah sapiturtipun nggih, tahlil dan sebagainya. Orang ini nyuwun sewu, cara adu dalil menang deh, karena punya keyakinan. Tapi ditegur langsung sama ibunya. Sekakmat bok nggih. Ternyata selama ini doa orang yang masih hidup kirim untuk orang yang sudah meninggal sampai dan disaksikan langsung, dibuktikan langsung sama ibunya ini. Kebenaran nih kira. Situasi lagi down, tak hanya misisan. Mulane umum batil, tawasul, tahlil, yasin. Mbok anggar ora sampean umum batil, biasa kirim tahlil, kirim yasin, wallahi ibu jangan tidak akan pernah mengatakan kebangetan temen sampai pernah sekali-kali kirimin itu umroh anjok alhamdulillah. Dan ini kula panjang sami kempal di majelis menapa pasgab dan lain-lain nggih dalam rangka kirim doa.
Tauhid niki yakin insya Allah dugi sampai kepada ahli kubur kita. Di luar yang khusus orang tua, kakek, nenek, tapi juga kita sebut tadi sepuh-sepuh Eza Teratai. Kulo niku belum lama pikantuk wadilan pampunten sangat. Wonten sederek. Kan daerah kulo niku sing eza kami ezanen, sing agama kami agamanen. Eza ya aja kumpul aja tani loh eza budaya pokok nggih. Sing kami agamanen dadak ana pirang-pirang, ana tumpeng kayak ana apa niku. Do slametan niku nggih. Ini kan dua kutub, padahal sebetulnya ini tidak ada sesuatu yang harus diperdebatkan. Tapi dua hal yang saling menunjang sebetulnya. Bukan wonten wekdal panjang ikhlas niki dalu niki insyaallah enggak lama lah. Perspektif panca dasar menurut Islam ngaten niku nggih. Kalau buka-buka sinau, oh ternyata memang Islami tenan nih. Hanya perlu mungkin wadah atau media untuk menghubungkan ngaten niku. Kintun doa kepada ahli kubur nyuwun sewu. Dalam mata rantai ilmu itu ada namanya sanad. Pulau panjang sami dari warga, ya. Itu kan ada prosesnya, ada yang memberi, ada yang melatih, baik fisiknya maupun kerohaniannya. Yang melatih pun ada yang melatih. Begitu terus, di atasnya ada lagi. Ilmu Eza Teratai, ajaran Eza Teratai ini sampai kepada saya dan panjangan semua ini kan ada mata rantainya. Namanya musalsal. Kalau bahasa Al-Quran mutawatir. Mata rantai yang tersambung bersanad. Lah kula panjang wong Islam. Beliau-beliau yang telah menghantarkan mata rantai ilmu pencak dan silat niki wis ora butuh dikirimi tumpeng, wis ora butuh dikirimi ingkung. Mereka mengharapkan anak turunan didikannya ini ingat kepada mereka dengan cara apa? Karena kita orang Islam. Caranya ya kirim doa, terima kasih. Wis dadi dalan mata rantai dari awal mula itu bulunya Mbah Ki Ageng Surodiwiryo ya. Ki Haji Muhammad Masdan ini sampai ke kita kan ada mata rantai. Dan mata itu sekian banyak generasi yang sudah meninggal. Masih hidup, masih hidup. Kewajiban kita hukukil wajibati alayya ahsan ilaman ahsanaikum. Yang wis dina ilmu. Bu paham ora paham, apa ora paham ya. Tapi pernah semurup tengah waktu panjang. Wajib hukumnya, wajibati alayya. Ada kewajiban baik kita apa kan udah meninggal mendoakan. Clear urusan. Tidak perlu debat. Nah sing Hindu ya corone Hindu ya. Terima kasih ya kalau beliau-beliau sing Kristen. Kita enggak melabeli kudu dengan cara Islam. Mau kita orang Islam ya caranya Islam. Yang non muslim mau dengan caranya. Lah niki jane perkara niki nyuwun sewu nggih. Kula bunga senajan kula wong anyar nggih. Pangpunten, kula bungane men krungu ana dulur warga jebulanan rutinane alhamdulillah. Ana kirim doane ya Allah alhamdulillah. Muga-muga nang warung pring niki sing dinasi kanca-kanca jalan lagi niki muga-muga. Nyuwun taesune nggih. Satu majelis yang tidak dibacakan sholawat kepada Rasulullah tentang membicarakan tentang kebaikan dunia wal akhirah, tapi di dalam majlis itu tidak disebut nama Rasulullah anta nasifah. Itu kumpulannya para bangkai. Hanya kumpulan para sisanya sanad kula niki Kanjeng Nabi jenengan kumpul di kumpulan itu cerita tentang bagaimana besok strategi ini manfaat bakti sosial lah kasih maca sholawat dianggap kumpulan para bangkai. Nek bangkai niku la tazidul khair, orang manfaati, orang bakal nambah kebaikan. Jadi sesarengan nggih kita ucapkan sholawat kepada Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saderenge ke bab panca dasar nyuwun sewu. Niki kula kenal kali Mas Kasibah sing acara Maulid. Sering di Habib Muksin nggih. Acara Maulid sering dibahas. Kisahnya dimulai Nabi Adam niku tak cerita sekedhik ya, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam niku setelah diciptakan oleh Allah dimasukkan ke dalam surga.
Di dalam surga disandingkan kali konco istri namanya Sayyidah Hawa. Si setan iblis ini dendam karena pernah dikeluarkan dari surga. Gara-gara kon nyembah karo Nabi Adam, kon sujud ya, bukan dalam maksud sembah bukan, tapi sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Di ayatul ukhra, riwayatul ukhra ruku bilangnya, tapi sebagian jumhur ulama mengatakan sujud. Tapi ini sujud penghormatan. Disuruh sujud mboten turun. Wong Adam ke wong wingi bocah anyar nang sing lemak nyong sudah sekian ribu tahun dari maka ummul dzunub, induk dari segala dosa. Sebelum ada dosa maksiat, sebelum ada dosa nyolong, zina segala macam, pertama induk dosa adalah sombong. Siapa dosanya? Nah, sombongnya iblis kepada Nabi Adam, Azazil kepada Nabi Adam. Yang berpotensi punya kesombongan itu wong sing pinter pencak apa ora? Apa sih orang pinter? Ngaku mawon jujur. Sing potongane petenggang-petengeng nggih. Gagah-gagahan wong sing pinter gelut apa sing pinter gelut? Lah ini hati-hati gitu lur nggih. Jenengan kula panjenengan niku berpotensi terjebak dalam perkara takabur. Kula pesan sangat niki. Nek takabur niku satu-satunya dosa yang tidak ada ukuran kisosnya. Zina yang sewu, rajam. Kalau dia masih bujang 100 kali. Kalau dia sudah menikah sampai mati. Nyuri potong tangan. Niku kisos nggih. Lalu apa kata Allah dengan takabur? Dosa takabur. Kata Allah orang disebut kudu ditempili, kudu detek-detek ora. Kata Allah carilah Rob selain aku. Jangan tinggal di atas bumiku dan jangan bernaung di bawah langitku. Nauzubillah min dzalik. Ini sombong iki. Ini kula nyuwun sangat nggih. Jadi pendekar sing tawadu temungkul andap sor. Arep pedekar-pedekar nang glanggang. Dongal tanding nggih. Tapi kita dikenal masyarakat, melatih siswa, wallah kula pesan kula ya wasiat gawe kula. Temungkul. Berunduk. Ngindari takabur indallah. Nabi Adam ini lanjut ya. Kemudian Nabi Adam diturunkan terus digodalah sama iblis ya, pun ngertos doyo. Kemudian diturunkan di dunia. Di dunia ini wakilan Nabi Adam diturunkan, riwayat jumhur itu mengatakan mayoritas mengatakan di India atau Pakistan. Kalau Sayyidah Hawa itu di Jeddah. Jeddah itu bahasa Arab, Jeddah. Nenek. Makanya kemudian tempat itu dinamai Jeddah karena nenek moyang manusia diturunkan di situ. Kodratul wadon orang golek, sing golek wong lanang. Sampai ditemukannya kembali nanti 400 tahun kemudian masih di sana itu. Diturunkan sisi nang India, sisi nang Jeddah. 400 tahun. Wakila 350 tahun. Madhep ngalor sepi, madhep ngetan sepi, madhep ngulon sepi, dewekan orang mau cukup seminggu, sebulan, 400. Lah kula panjenengan sing pun pada keluarga nggih. Kira-kira balik kerja mlebu omah bojone lah kabeh takon nggih. Manis balik ndi? Manene ngendi iki mboten? Lah niki 400 tahun. Hanya karena apa? Karena lalai saja tergoda memakan buah kulti. 400 tahun dihukum kalau Gusti Allah. Terpisah. Selama 400 tahun ini beliau pikirannya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu pikirannya istighfar Nabi Adam. Kalau Nabi istighfar niku ada beberapa sanad yang kepada nabi-nabi. Kalau Nabi Muhammad Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau Nabi Yunus yang dari dalam perut ikan itu ya alladzi la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau Rabbana dzalamna sering go selawatan itu niku istighfar Nabi Adam. 400 tahun istighfar kepada Allah. Sampailah Nabi Adam datang di satu tempat disampaikan oleh Allah belum ada nama tempat itu. Satu padang yang sangat luas. Di tengahnya ada bukit. Kemudian di atas bukit itu Nabi Adam mengatakan bijahi sayyidika wa nabiyyika bijahi sayyidina wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah,
berkah kelawan berkah Kanjeng Nabi Muhammad. Nyuwun Gusti kula dipertemukan kali Sayyidah Hawa. Niku sisanya sinten? Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam. Turun malaikat. Kaget karena Nabi Adam nyebut Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad kan belum ada. Secara wati kelahiran belum ada. Kok sudah nyebut Nabi Muhammad? Ditanya ini sama malaikat, ya Adam, dari mana engkau tahu tentang Muhammad? Oh, kamu baru sendirian nih. Sampai generasinya mulai beberapa ribu tahun lagi nanti. Apa jawab Nabi Adam? Ketika Allah pertama kali tiupkan ruh ke dalam jasadku, pertama penciptaan, lalu aku angkat kepalaku, aku lihat tiang-tiang Lauhil Mahfuz, tiang-tiang Arsy, bertuliskan nama Muhammad Rasulullah. Ketika Allah masukkan aku ke dalam surga, aku lihat pintu surga, bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mulane sholawatane miftahul jannah la ilaha illallah. Lawange surga niku la ilaha illallah. Begitu Allah masukkan aku ke dalam surga, aku lihat hiasan-hiasan surga bertuliskan Muhammad Rasulullah. Saat Hawa Allah ciptakan untuk menjadi istriku, aku bertanya kepada Allah, maharku apa ya Allah? Kata Allah, cukup bacakan selawat kepada Nabi Muhammad, kekasihku Muhammad. Mungkin cara saniki nikah ngaten nggih. Nabi Adam salaman di qabil tu nikah wa tasbijaha li nafsi bil mahril. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi Adam, kalaulah Nabi Adam belum mirsani niki Nabi Muhammad. Kalaulah bukan ia seorang yang paling mulia di depan Allah, menjadi kekasihnya Allah, Sayyidul Awalin, penghulu alam semesta, dan orang yang paling dimuliakan dari Allah, tidak mungkin namanya akan bersanding dengan nama Allah. Di Arsy, di Lauhil Mahfuz, di surga, namanya bersanding dengan nama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya turunlah ayat Al-Quran yang nanti menyampaikan Rasulullah. Allah mengucap, Sodaqta ya Adam, Sodaqta ya Adam, laula Muhammadan makhluktuka ya Adam. Benar wahai engkau ya Adam, jika bukan karena Muhammad, kata Allah dalam Al-Quran, tidak laula Muhammadan makhluktu ya Adam. Jika bukan karena Muhammad nanti akan aku ciptakan, tidak akan aku ciptakan engkau ya Adam. Tidak akan ada. Kemudian ada hadis qudsi lagi, laula kalau kayak Muhammad makhluk akhlak, alam semesta ini tidak akan diciptakan oleh Allah jika hanya karena kelak akan ada Nabi Muhammad. Maka diciptakan alam semesta. Dia diciptakan bumi, langit, surga, siratal mustaqim. Pulau niku berarti nengar Kanjeng Nabi panjenengan kula sami debu yang ditiup ya. Lakakan gone. Pulau banyak sami wonten niku karena ada Nabi Muhammad. Maka kula suwun kanthi sangat nggih. Ya bukan kemutan, bukan manfaat nggih. Arep latih, pertemuan, arep kumpulan. Ada kalau nggak dikomandoni ya sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan di majelis itu ada yang baca sholawat, sehingga bukan lagi latihannya para bangkai, bukan lagi kumpulannya para bangkai. Begitulah agungnya figur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Adam dipertemukan dengan Sayyidah Hawa. Begitu setelah mengatakan bijahi sayyidika, bijahi sayyidi wa nabiyika Muhammad, bertemukan dengan Adam, muncul Sayyidah Hawa dari balik bukit. Bukit itu pertemuannya disebut dengan hari ini disebut Jabal Rahmah, bukit kasih sayang. Dan tempat pertemuannya, bukit itu ada di tengah padang gurun. Ditalkinlah Nabi Adam, sudah tahukah engkau Adam apa salahmu? Sudah tahukah? Jawab Nabi Adam, aku sudah tahu. Bahasa Arabnya itu arafta ya Adam, sudah tahukah engkau ya Adam? Jawabannya araf tu, aku tahu. Jawab ditanya lagi, sekarang sudah tahu cara mohon ampun kepada Allah engkau ya Adam? Arafta ya Adam? Jawab lagi Adam, araf tu. Tempat dialog arafta itu hari ini kita kenal dengan nama Arafah.
Muga-muga dulur kabeh kadang warga nggih dihadirkan oleh Allah kelak bisa singgah ke Baitullah ziarah Nabi Muhammad haji wal umrah Allahumma amin ya rabbal alamin. Nyuwun sewu niki kula janji nggih. Saderenge kula akhiri. Panca dasar dalam perspektif Islam. Satu, persaudaraan. Niki nyuwun sewu karo wasiat awak kula piyambak. Bukan natan suatu saat kula panjenengan kepanggihan karo wong sing ora paham, sing ora ngerti. Bukan dari ini jago orang Islami ngoten nggih. Kena mau jawab. Syukur-syukur kemutan. Orang kemutan ya takon berapa sih bahas gitu ya. Ngerangel. Dan itu persaudaraan. Panca dasar pertama persaudaraan. Jelas gamblang. Al-mu'minuna wal al-mu'minun kal bunyanu yashuddu ba'du ba'dhan. Itu hadis. Muslim dengan muslim yang lain itu ibarat bangunan kal bunyan yashuddu, saling menguatkan ba'du ba'dhan, antara part yang satu dengan part yang lain. Al-muslimuna ikhwatun fa aslihu akhwaikum wattaqullah la'allakum tarhamun. Muslim dalam riwayat yang lain itu apa? Al-muslim an-nas ikhwatun gitu. Dalam riwayat yang lain. Manusia orang Islam itu bersaudara, ikhwat. Fa aslihu, maka hubungkanlah, sambungkanlah akhwaikum, persaudaraan mereka. Wattaqullah. Karena persaudaraan yang terjaga ini bagian dari ciri orang yang bertakwa kepada Allah. La'allakum tarham. Kurang apa nih persaudaraan panca dasar pertama. Islam nemen. Sewu, ampun. Bukan wonten kula mboten lihat guru ini nggih. Niki nggih, napa nggih pepeling kula panjenengan. Terus yang kedua olahraga nggih. Olahraga. Wonten hadis Kanjeng Nabi itu mastata'tum bikuwah niku. Idadu mastata'tum bikuwah niku asline. Niku ceritanya Kanjeng Nabi pada di perangi dengan kaum Quraisy, kaum kafir waktu itu. Kemudian masyarakat Madinah disuruh persiapan untuk menghadapi serangan dari Rasulullah. Muncul hadis idadu mastata'tum bikuwah. Persiapkanlah diri kalian dengan segala kemampuan kalian untuk menyusun kekuatan, tapi dalam rangka membela diri. Ini dalilnya belajar bela diri. Jadi kan apa tadi persaudaraan, bela diri. Terus yang kedua dongeng olahraga nggih. Olahraga. Wonten malih hadis Kanjeng Nabi, olahraga. Al muslimuna qawiyyu. Hadis Sahih Bukhari niki. Al muslimuna qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal muslimuna dhaif. Wa fi likulli khair. Muslim yang kuat, sehat, tegesan itu berarti sehat jasmani, sehat rohani, kuat karena olahraga. Khairun wa habbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Minal muslimuna dhaif, dibanding muslim yang lemah. Tapi adilnya Gusti Allah. Yang kuat ya ditahdir Allah, yang lemah ditahdir Gusti Allah. Adilnya Gusti Allah, wa fi likulli khair. Meskipun di dalam keduanya antara yang kuat dan yang lemah ada kebaikan. Dan ini ngenten-ngenten yang saya kula sering ngamut karo kanca-kanca. Kalaulah latihan kita melatih, kita latihan musim warga apa di siswa, latihan dalam rangka nunut akan kali perintah Gusti Allah ben dadi muslim sing kuat, wallah setiap tetes keringatnya bernilai pahala. Sing latih pahala, sing latihan pahala. Diniati numutaken perintahnya Kanjeng Nabi, perintah Gusti Allah. Jadi muslim sing kuat. Apalagi dengan latihan jadi orang maksiat. Dong orang latihan isine hoak, isine ngrasani nggih. Nggih, potongannya umat akhir zaman kan terus niku. Anggar kumpul pagi itu latihan kan orang kober ngrasani, orang kober hoak, orang tes pirang-pirang. Dengan latihan akhirnya terhalang kesempatan berbuat dosa, namanya tarkul ma'asi. Tarkul ma'asi niku sifatnya wajib, barang wajib oleh Pak. Apa ora pahala tok latihan Islam. No gerakane keringetnya ya dadi pahala, al muslimun naqawi. Terus mangkate dengan latihan terhindar dari potensi waktu yang terbuang sia-sia sampai dari dosa. Dadine pahala, masyaallah. Mutiga nggih.
Terus yang keempat, seni. Seni wallahul jamil yuhibbul jamal. Gusti Allah niku zat yang maha indah dan Allah mencintai keindahan. Hadis sahih niku. Wallahul jamil yuhibbul jamal. Allah itu zat yang maha indah dan Allah mencintai sesuatu yang indah. Seni niku. Orang Islam primen. Ini sarana sing kita ngomong sama tentang kali jenengan nggih, pati-pati teka ngaji ya berarti yakinnya menjaga Islam. Pengen ngomong karo wong sing ngarani orang-orang iki saja. Yang terakhir nopo? Kerohanian, mun jelas niku nggih. Kerohanian. Islam. Nah, niki nyuwun sewu. Akhirnya kemudian kenapa kadang ada klaim antara ini tak ajaran Esa, ini ajaran agama niki. Nyuwun sewu. Kebenaran al-haq itu monopoli Allah Subhanahu wa taala. Allah perkenalkan melalui agama-agama samawi. Kalaulah tidak ada agama, manusia ini tidak akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Allah perkenalkan tentang perkara hak itu dari samawi ilal ard melalui agama. Entah zaman Nabi yang terdahulu, agama terdahulu, sampai agama yang terakhir, agama Islam. Sekian ganti generasi, ajaran ini pindah ke orang, pindah ke generasi. Sampai datanglah ajaran itu di zaman kita. Tapi akhirnya sebagian orang mengenal kebenaran itu dari budaya. Sebagian mengenal ajaran itu langsung dari agama. Sebagian mengenal ajaran itu dari YouTube. Tapi sebetulnya kebenaran itu hak milik Allah. Dan yang mengenalkan Allah, monopoli agama. Tetapi karena sekian ribu tahun masuk ke dalam ini, masuk ke dalam ini, masuk ke soal ini, kultur ini, budaya ini, sehingga kemudian dalam pencaksilat juga mengajarkan kebenaran, di dalam agama lebih-lebih mengajarkan. Sebetulnya bongkotnya satu, minallah. Tapi hanya kenal orang maksiat, orang limo karena milulatan Esa. Dianggapnya itu adalah ajaran Esa. Itu juga ajaran Islam, ajaran Esa. Padahal Esa dan Islam sesuatu yang saling bulian, saling menguat. Hanya dulu mungkin Allah yarham Mbah Muhammad Masdan, ya, zaman-zaman itu. Apa mani kon ngaji kon mondok. Mau ketemu landa umpetan ya. Akhirnya belajarlah bela diri, ngajari ilmu kanuragan bela diri tapi disisipkan ilmu agama. Sehingga menjadi ajaran pitutur Esa. Contoh niku napa nggih? Tujuan beresat terate membentuk manusia yang berbudi luhur. Tahu benar mana, tahu yang benar mana yang salah. Tahu ajaran, tahu mana apa? Menjadi manusia yang berbudi luhur. Kan akhlak niku nggih. Ittaqillaha haitsu ma kunta watbi sayyi'al hasanah tampuha wa khuluqun nas bi khuluqil hasan. Bertakwalah engkau dimanapun kalian berada. Niku lho wonten setunggal hadis Nabi, kalau kau ingin hidup bahagia, pegang 3 perkara. Pertama, ittaqillah haitsu ma kunta. Jaga takwamu kepada Allah. Dimanapun, dengan siapapun, ya, dalam kondisi apapun. Bareng-bareng maupun sendirian, ittaqillah, kita bertakwa. Yang kedua, wa'atbi sayyi'al hasanah wa tamhuha. Kalau kau ditakdir oleh Allah berbuat jelek, kelalen barang rasani wong, kelalen barang nyun sewu, nggih. Klepto njukut barangnya wong. Segera susul dengan kebaikan. Tamhuha. Kebaikan itu akan menghapus dosa yang sebelumnya kau lakukan. Yang terakhir, ini gitu, membentuk manusia berbudi luhur. Wa khuliqan nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur. Islam tenanan. Terus yang tadi apa? Tahu benar dan wala talbisul haq bil batil. Tahu benar dan mana yang benar, mana yang salah. Wala talbisul haq bil batil. Janganlah kau campur adukan antara yang benar dengan yang batil, yang salah. Wala talbisul haq bil batil. Waqtumu wa antum ta'lamun. Dan jangan kau sembunyikan. Kalau itu benar, katakan benar. Kalau itu salah, katakan salah. Wa antum ta'lamun. Apa mana saya mengerti, jangan itu salah. Kok menang? Tahu benar dan salah. Ajaran Esa Terate. Wallah, niki mudah-mudahan nggih. Mulai kula yakin, dulur warga Esa Terate sing tenanan sekelan karo pancen dasar, karo ajaran Esa Terate insyaallah. Niki thariqah wong Jawa. Thariqah wong Jawa
Dalil lah nggih. Tapi jane sedang nglampahi thariqah, jalan menuju surga insyaallah. Allahumma asal ora pencaket tok. Silate juga. Nyuwun sewu. Pangapunten ingkang kathah. Kaitannya dengan situasi Hadrate yang sekarang sedang mufarokoh nih. Mboten usah dadi pikiran soal. Iku sunatullah. Sunatullah. Nabi Muhammad itu dulu di dekat Masjid Nabawi, itu ada satu namanya apa? Masjid Ijabah. Hari ini disebut namanya Masjid Ijabah. Masjid Ijabah itu sebetulnya bukan masjid, cuman setelah ada kejadian ini dibangunkan masjid. Di tempat itu yang kemudian disebut Masjid Ijabah, Rasulullah ditanya, diperintah apa? Malaikat Jibril datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya membuat 3 perkara. 3 tawaran untukmu ya Rasulullah dari Allah. Dan 3 perkara ini pasti akan dijabah oleh Allah. Di kesempatan itu Rasulullah disuruh meminta 3 perkara. Dan pasti akan dijabah oleh Allah. Kata Nabi, kata malaikat Jibril kepada Rasul. Atau Rasulullah memohon kepada Allah 3 perkara. Ya Allah, perkenankan aku kelak memberikan pembelaan kepada umatku. Syafaat Rasulullah. Akhirnya jadi syafaat. Allah, qabil tuh dijabah, dikobil. Oke, yang Muhammad, aku kabulkan permintaan yang pertama. Yang kedua, jangan engkau azab umatku seperti umat-umat terdahulu. Sebut, nyuwun sewu niki. Sebut pola apa, kelakuan apa yang tidak dilakukan oleh umat terdahulu, oleh umat Nabi Muhammad hari ini. Nabi Lut diazab karena Sodom, gay. Berapa banyak hari ini gay itu? Apa LGBT dikampanyekan. Terus kemudian sombong kepada Allah, ngaku Tuhan, pangeran. Apa? Fir'aun ditenggelam. Tapi ada nggak umat Nabi Muhammad ditenggelamkan ke laut? Ada nggak umat Nabi Muhammad ditimpakan itu azab batu atau apa dilibas pakai gunung? Sodom Gomorrah itu, Ad Samud. Tidak ada, karena doanya Rasulullah. Tidak akan umat Rasulullah ini diazab seperti umat terdahulu. Meskipun semuanya dilaksanakan. Yang ketiga apa? Ini pelajaran, kita menghadapi situasi seperti ini dalam apa? Organisasi kita. Ya Allah, jadikan umatku umatan wahidan. Ya Allah, tolong umatku aja pecah-pecah, ya Allah. Umatku masih siji baik ila akhir zaman. Apa kata Allah? Yang perkara ketiga ini adalah hakku ya Muhammad. Ini hakku tidak bisa. Aku akan takdirkan umatmu terpecah belah. Mulanya ono NU, Muhammadiyah, ono Syiah, ono Wahabi, ono. Yang penting masih bertalian satu, nabinya masih sama, Nabi Muhammad, Qur'annya masih sama, Al-Qur'anul Karim, Allahnya lebih-lebih masih Allah, Allahul Karim. Mufarokoh, pecah niku perkara sunnah tuh. Nah orang yang beriman dan paham tauhid selesai urusan. Nah itu apa maning Hadrate. Agama bebas pecah karena itu sudah sunnatullah. Hak yang muat. Menghadapi situasinya bagaimana? Nyun sewu nggih. Nabi Muhammad duduk bersama sahabat. Terus kemudian sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, ma huwa al-muslim?" Apa siapa itu ya Rasulullah yang disebut dengan al-muslim? Perhatikan kalimatnya. Al-muslim. Bukan muslim. Al-muslim. Kata Rasulullah, al-muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Yang disebut dengan muslim, al-muslim, ada muslim, ada al-muslim. Yang disebut dengan al-muslim, al niki kalau dalam kaidah bahasa Arab, yang disebut al niki al-kamaliyah, yang menunjukkan sempurna, utuh. Jadi yang ditanya oleh sahabat ini, muslim yang sempurna, yang utuh itu seperti apa ya Rasulullah? Bukan sekedar pertanyaan muslim itu apa ya Rasulullah? Kalau pertanyaan muslim itu apa ya Rasulullah? Siapa yang syahadat berarti muslim, jawabannya itu. Tapi yang ditanya al-muslim, siapakah muslim yang sempurna ini ya Rasulullah? Al-kamaliyah. Rasulullah menjawab, al-muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Al-muslim, muslim yang sempurna adalah orang yang merasa, orang lain itu merasa selamat dari mulutnya dan perkataan dan perbuatan.
Al muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Kalau kau orang muslim yang sempurna, harusnya kau jangan sampai orang lain terganggu gara-gara mulutmu dan gara-gara tindak. Kula mboten wantun niki cerita jero-jero. Nggih, tapi mudah-mudahan niki menjadi pemahaman ada perbedaan itu sunatullah, tapi menyikapi perbedaannya saliman nas bil lisani wa yadihi. Hati-hati mulute, hati-hati tangane, jangan sampai hanya karena perbedaan menyakiti dulure dhewe. Pamunten yang kata nggih. Memilih boleh, berpihak boleh. Tetapi nek sampean wong Islam sing temenanan, sempurna, ingat kata Rasulullah, man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Baru orang Islam. Wong sing ngerasa aman dari omongannya dan tindakan. Monggo, enggak apa-apa, Sen. Nah, mudah-mudahan acara niki majelis Mas Gajirudin ini justru menjadi ajang silaturahmi mereka. Itu urusannya wong dhuwuran. Kita ingat, kita pendekar, ya, warga PSAT, orang Islam, timur-timur. Kita jaga mulut kita, perban kita, ben tetep guyup, rukun, ketemu bareng. Orang bakal ketemu bareng nang akhirat nek ora rukun. Orang bakal dadi wong takwa nek ora rukun. Rukun lah. Mekaten yang saya aturaken, mudah-mudahan manfaat. Ini ada manfaatnya, itu dari Allah, taufik dari Allah. Kalau ada salah, bodohe kula, muga-mugi Allah ampunten. Nyuwun pangapunten yang kata mboten masuk guru nggih. Kepanggihan malih insyaallah kalau umur panjang. Aku qouli hadza wastaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad. Pun utut malih pun. Wis ditunaikan niku, Pak. Ya Allah.